Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah salat maghrib masjid Nurul Ikhlas dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sangat menggembirakan bagi kita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa masjidi hadza." Siapa yang hadir atau mendatangi masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, lam yatihi illa bi khairin yata'allamu aw yu'allimu. Dia tidak mendatanginya kecuali untuk kebaikan. Yata'allamu yang dia pelajari, yu'allimuhu atau diajarkan. Jadi datang ke masjid niatnya tidak hanya untuk ibadah, namun ada ilmu yang dipelajari. Fahuwa bimanzilatil mujahid, dia itu kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kita kan punya daerah untuk membantu saudara-saudara di Palestina, tapi kita nggak mampu untuk berjuang melawan Israel. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi? Di antaranya adalah ketika hadir di masjid untuk niat belajar, dengar satu ayat atau satu hadis, itu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah, kedudukannya adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa man jaa li ghairi dzalik, siapa yang motivasinya datang ke masjid bukan karena Allah, fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'il ghairi, maka dia kedudukannya seperti seorang lelaki yang melihat harta benda saudaranya, ya kan? Kalau kita lihat harta orang lain itu bukannya senang, tapi sedih rasanya. Kenapa sedih? Kenapa aku nggak dikasih? Melihat pada orang lain itu hati kita sesak. Dia tiap tahun ganti mobil baru atau sementara atau mobilnya jadul kayak gitu belum bertahun-tahun, sedih rasanya. Benar nggak? Jadi kalau kita lihat harta orang lain itu bikin kesedihan. Ini cara berpikirnya. Nah, kita yang mempunyai semangat gelora, jadi kita datang ke masjid antri satu untuk sholat berjamaah, yang kedua silaturahim, yang ketiga untuk mendengarkan ilmu, mencari ilmu. Kedudukannya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Maka dari itu ketika ada yang menyampaikan di atas mimbar ini, siapapun yang menyampaikan, entah itu Ustaz Zepan, Ustaz Dr. Hakim, siapapun, dengarkan, karena pahalanya adalah seperti orang berjihad fi sabilillah. Ini banyak tentang keutamaan mencari ilmu. Nah, kita tinggal dengar. Untuk main YouTube itu setengah jam, tapi giliran dengerin kultur, pantatnya itu kayak ada pakunya begitu. Ingin segera keluar kayak orang DPR sedang paripurna, padahal nggak penting juga orang itu. Ya, coba bayangkan, mau belajar itu godaannya luar biasa, yang gengsi, yang malas, apapun, padahal cuma dengerin. Percaya kalau fisabilillah itu setannya banyak. Jadi mendapatkan pahala itu setannya luar. Tinggal duduk dengerin, sambil ngantuk-ngantuk juga nggak apa-apa, sambil nyandar juga nggak apa-apa, tapi tetap aja setannya. Gak usah dengerin Joko, gak usah dengerin Joko. Di YouTube juga banyak, banyak kayak gitu. Setannya kayak gitu. Saya pun juga demikian Pak sih. Kalau dengerin orangnya malas saja. Kenapa? Gua biasa nyeramain, masa diceramain orangnya sama aja setannya. Ya, setannya sama. Kita lawan itu. Jangan sampai setan dikasih banting, kalahkan hawa nafsu kita, baru kita akan mendapatkan prestasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sebenarnya yang melanjutkan tentang keutamaan
adab makan dan minum, namun ini sudah lewat 5 menit daripada dosen. Intinya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man ja'a fi masjidi hadza la yuridu illa bi khairin yata'allamu anhu. Siapa yang mendatangi masjidku ini, maksudnya masjid Madinah, terus diberikan penjelasan oleh para ulama, masjid yang lain juga sama statusnya. Tujuannya untuk menyampaikan, mencari ilmu atau menyampaikan ilmu, bahwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah, dia itu kedudukannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Mohon maaf nih, Pak Syibul Mukarrabin nggak ada, itu nggak ada, udah nggak ada. Yang jualan cuma Nurul Ikhlas. Beneran di Muja. Masjid segede gaban kayak gitu. Programnya kritik aja di sini. Kritik. Kayak Masjid Nurul Ikhlas, tampilnya biar datang ke sini. Jadi 1-2 hadis itu ada pemasukan. Ya Pak Ibin ya, seminggu dapat berapa hadis? 7 kali sebulan 30, setahun 360. Itu kalau kita berangkat, kalau nggak berangkat ya mudah-mudahan kita semuanya yang berusaha istiqomah untuk memakmurkan Masjidul Ikhlas ini mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat postingan yang sangat memilukan, itu ada orang yang punya akses khusus. Pokoknya korban-korban di Palestina itu luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua niat bangsa Indonesia yang membantu donasi semuanya sampai di Gaza dan di Palestina. Dan ada postingan tadi Bang Ibin, ada ambulan tulisannya Bekasi nyampe di Gaza itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan pahala, mendapatkan pertolongan dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.